kebijaksanaan tentang kesehatan. Yang pertama, ini materi-materi kebijaksanaan ini saya ambil dari buku yang judulnya Hippocrates Aphorisms. Jadi aforisma-aforisma dari Hippocrates. Yang pertama, menurut Hippocrates, yang lebih penting adalah manusianya, bukan penyakitnya. Kita lihat beberapa quotes, aforisma dari Hippocrates tentang klaimnya ini. Yang pertama apa? It is far more important to know what person the disease has than what disease the person has. Ini quotes ini kalau tidak salah pernah saya pakai waktu kita membahas tentang filsafat sakit. Jadi jauh lebih penting untuk mengetahui orang yang mengidap penyakit itu daripada penyakit apa yang diderita orang tersebut. Nah, ini kebijaksanaan yang pertama ini menyarankan kita, termasuk khususnya para dokter, para penyembuh, untuk memahami tipe orang yang sakit ini. Tipe orang yang sakit ini lebih penting dipahami daripada penyakitnya, itu mudahnya. Mengapa? Ya kadang-kadang cara berpikir, cara berperilaku, cara bertindak orang ini kalau tidak diubah, ya penyakitnya tidak akan hilang. Jadi dikasih obat mahal-mahal, tapi kalau gaya hidupnya tidak berubah, ya penyakit itu pada akhirnya akan kembali lagi. Jadi lebih penting kita pahami ini orang ini seperti apa gaya hidupnya, tipe orang yang cara berpikirnya bagaimana, dan lain sebagainya. Kalau orangnya misalnya, saya tidak percaya, dokter tidak percaya obat, ya meskipun sama dokternya diberi obat sak kresek, ya tetap tidak akan diminum, dia tidak percaya. Atau mungkin ada orang yang gaya hidupnya tidak pernah tidur, tiap malam melekan, ngerokok, minum terus tidak berhenti-berhenti, sementara penyakit yang diderita berhubungan dengan itu. Kalau gaya hidupnya tidak dibereskan, ya tidak akan ketemu yang namanya kesehatan dan kesembuhan, meskipun bolak-balik atau tiap hari minum, mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan penyakit yang dia derita. Jadi yang pertama penting kita kenali adalah orangnya. Itu makanya tadi saya bilang buat teman-teman kalau sedang ketemu dokter untuk kepentingan kesembuhan, mungkin dokternya agak pendiam, tidak tanya macam-macam, boleh teman-teman ceritalah sebanyak-banyaknya tentang dirimu. Siapa tahu dengan kita cerita kebiasaan-kebiasaan, mungkin kebiasaan hidup, kebiasaan konsumsi, kebiasaan tidur, dan lain sebagainya, itu membuat dokter lebih mudah memberi kita resep untuk kesembuhan kita. Jangan-jangan kita menganggap hidup dan gaya hidup kita itu ya baik-baik saja, beres-beres saja, padahal mungkin ada banyak masalah di balik itu yang kita tidak tahu. Maka ceritakan saja. Makanya di quotes kedua itu, sebelum engkau menyembuhkan seseorang, tanyakan kepadanya apakah ia mau meninggalkan segala yang membuatnya sakit. Nah ini penting, karena sakit itu kan selalu ada sebabnya. Seperti tadi ya, dalam epidemiologi selalu ada hubungan antara host, agent, dan lingkungan. Yang solusinya adalah modifikasi-modifikasi. Maka ayo kita tanyakan para dokter pada pasien-pasien kita, mau tidak meninggalkan yang membuatnya sakit. Misalnya tadi gaya hidup, mau nggak mengubah gaya hidup. Misalnya tadi pola makan, mau ndak memodifikasi pola makan. Misalnya tadi karena kurang gerak, kurang keluar kena matahari,
mau ndak keluar-keluar biar kena matahari. Ini penting. Ditanyakan pertama-tama. Kalau dia ndak mau, lah ya mau gimana lagi? Mungkin dia cuma milih sakit, tidak mau dengan solusinya. Atau mungkin dia pingin kayak tadi ndak, orang jenis apa tadi? Jenis flekmatis tadi yang sudahlah saya sudah nyaman dengan kayak gini. Tiap hari saya sudah enaknya itu ya habis nongkrong, ngopi, ngerokok, main HP ya sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Sudah nyaman seperti ini misalnya ya. Kalau memang orangnya tidak mau berubah, diberi obat berapapun ya nanti penyakitnya akan kembali lagi. Karena dia tidak mau meninggalkan apa yang membuatnya sakit. Jadi ini penting, kita juga begitu. Kalau kita sedang sakit, coba kita tanya diri kita sendiri, mau atau tidak kita meninggalkan kebiasaan gaya hidup yang membuat kita sakit. Kalau jawabannya tidak mau, berarti kita harus siap-siap menguatkan diri untuk menanggung sakit itu. Wong hidup ini ada sunatullahnya. Pak, saya tidak takut dengan penyakit, Pak. Saya takutnya dengan Allah saja. Tiba-tiba saya ingat kalimat itu. Banyak sekali kemarin kalimat ini berseliweran ya. Jadi, pokoknya saya nyaman begini. Intinya kan itu. Saya kalau dengan penyakit tidak takut, takutnya dengan Allah saja. Sebenarnya kalimat itu benar. Tinggal dilanjutkan. Kalau sudah takut dengan Allah, yang harus dilakukan apa? Ketika orang takut dengan Allah itu kan berarti dia harus mau menjalankan perintahnya, amanah-amanahnya, dan menjauhi larangannya. Nah, di antara perintah dan amanatnya Allah itu adalah menjadi khalifah di muka bumi, termasuk menjaga diri kita, badan kita, lahir dan batin. Tubuh kita lahir batin ini kan amanat dari Allah yang harus kita jaga, tidak boleh sembrono, kita awur-awuran sehingga sampai sakit dan rusak. Wong ini titipan dari Allah. Jadi memang kita harus takut dengan Allah, antara lain takut Allah murka kalau kita tidak menjaga amanatnya berupa tubuh ini lahir dan batin. Di antara ikhtiar kita menjaga, kalau pandemi ini ya seperti yang disebut dalam prokes tadi. Tapi kan tidak mesti aman, Pak, pakai prokes itu. Wong banyak yang sudah vaksin, sudah nolak, masih kena. Ya, sejauh ini ikhtiar yang bisa kita lakukan itu. Ya nanti kalau ada yang lebih baik dari itu, bisa lebih menjamin, kita harus ganti ke sana. Itu di antara cara kita takut kepada Allah. Jadi bukan kok takut kepada Allah itu dengan cara kemudian justru menjauh dari amanahnya Allah untuk menjaga kesehatan tubuh ini. Justru karena kita takut Allah murka, kita jaga kesehatan kita. Oke. Nah, itu kalau ada yang tanya ya, karena kemarin saya banyak ada yang, Pak, gimana Pak jawab orang yang bilang yang saya takuti hanya Allah. Loh, itu benar itu yang dia katakan. Cuma ekspresi atau yang harus dilakukan ketika seseorang sudah takut dengan Allah itu terus apa? Ya antara lain menghindarkan diri dari murkanya Allah ketika kita tidak menjaga amanatnya Allah berupa tubuh ini, lahir dan batin kita. Baik, terus ada lagi petunjuk dari Hippocrates. Natural forces within us are the true healers of disease. Kekuatan-kekuatan alamiah dalam diri kita itu adalah obat yang sejati dari penyakit. Nah, ini dalam tubuh kita sebenarnya ada mekanisme untuk menolak penyakit. Ada kekuatan-kekuatan
fisik, kekuatan-kekuatan yang memang menjadi fitrah manusia, sunnatullah manusia, mungkin dalam bentuk imunitas, dalam bentuk daya-daya tertentu yang teman-teman kedokteran mesti lebih tahu, yang ini bisa menyembuhkan penyakit. Hanya saja kadang-kadang memang kita sendiri yang mengacaukan ritmenya dengan cara hidup yang salah, sehingga penyakit akhirnya mudah masuk dalam diri kita. Berarti jalan keluar dari penyakit itu antara lain kita hidupkan natural forces, kekuatan-kekuatan natural yang alami dalam diri kita. Kita jaga keseimbangan dan harmoninya. Tidak kita rusak dengan mungkin makanan, mungkin gaya hidup, dan macam-macam yang merusakkan. Jadi ternyata memang kesehatan itu kuncinya lebih banyak pada manusianya, bukan pada penyakitnya.